Banyak dari kita yang udah berkali-kali ikutan nyoblos tapi masih aja salah kaprah. So, kali ini saya bakal membahas 3 mitos seputar pemilu demi menciptakan generasi pemilih cerdas Indonesia. Mitos pertama, 5 menit untuk 5 tahun. 5 menit kita memilih, 5 tahun dan kita jalani. Demi memotivasi orang ke TPS, pemilu akhirnya didramatisasi menjadi momen yang seolah-olah untuk menentukan nasib selama 5 tahun ke depan. Padahal, masa krusial partisipasi masyarakat dalam demokrasi bukan saat 5 menit ketika Anda berada dalam bilik TPS, atau ketika Anda dengan bangga posting foto kelingking bertinta setelah nyoblos. Justru 5 tahun itu yang menentukan puluhan tahun ke depan. Ketika 2 kali 5 tahun kemarin, rezim SBY meninggalkan proyek mangkrak. Anda di mana? Kini, kita harus menanggung prosesnya selama 5, 10, bahkan 15 tahun ke depan. Jangan sampai dalam periode rezim Jokowi, Anda kecolongan lagi. Melihat masalah pabrik semen di Jawa Tengah, tambang di Papua, hingga reklamasi di Teluk Jakarta, yang semuanya pasti memiliki dampak jangka panjang. Anda harus berpartisipasi, mencari informasi, mengawasi, dan bersikap. Kawal terus pemerintah yang sudah Anda pilih di bilik TPS. Di sini, baru Anda menentukan nasib bangsa, bukan dalam 5 menit ketika pemilu. Mitos kedua, golput bukan pilihan. Jangan sampai golput. Maju mundurnya bangsa semua bergantung kita. Rakyat Indonesia, jangan sampai golput. Dalam berbagai jargon dan iklan, golput kerap kali disebut bukan solusi, bahkan dituduh bukan pilihan. Padahal, jelas golput itu pilihan. Justru, golput bisa menjadi sebuah gerakan menunjukkan distrust atau ketidakpercayaan publik terhadap pilihan yang ada. Di sisi lain, golput juga bisa merupakan sebuah bentuk civil disobedience atau pembangkangan publik. Konsep yang diperkenalkan oleh Henry David Thoreau ini telah memengaruhi gerakan-gerakan perlawanan dengan cara membangkang yang berkembang di seluruh dunia. Salah satu yang paling terkenal adalah Salt March yang berlangsung pada 12 Maret 1930 yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi bersama ratusan ribu warga India lainnya sebagai sebuah simbol pembangkangan kepada kolonial Inggris ketika mereka dilarang memproduksi garam sendiri. Mereka pun berjalan sejauh 400 km menuju pesisir pantai di desa Dandi. Di sana, Gandhi bersama warga India lainnya memproduksi garam secara ilegal. Akhirnya, lebih dari 80.000 orang termasuk Gandhi sendiri ditangkap dan dipenjara. Golput adalah sebuah bentuk pembangkangan terhadap pilihan yang diberikan oleh negara dan tentu saja sah untuk dianggap sebagai sebuah pilihan partisipasi sipil. Menyoal apakah dia menjadi solusi? Memangnya memilih menjadi solusi? Mitos yang ketiga, satu suara untuk perubahan. Dengan memilih salah satu parpol atau kandidat, baik di tingkat daerah maupun nasional, kita tidak sedang berjalan menuju sebuah perubahan menyeluruh atas negara ini, guys. Kenapa begitu? Dalam demokrasi, tidak ada yang dihilangkan. Maksudnya, semua pihak yang berkontestasi akan tetap mendapatkan bagian. Yang pemilih lakukan adalah membagikan porsi itu kepada pihak tertentu sesuai dengan kapasitasnya. Jadi, jika dalam sebuah pemilu tiba-tiba jreng, semua berubah, itu mah namanya ganti negara, bukan pemilu. Aktor yang bermain sebagian besarnya akan sama saja, hanya mungkin porsi kekuasaannya yang berubah. Perubahan besar tidak dapat dilakukan melalui pemilu, melainkan dengan sederet mekanisme konstitusional, salah satunya reformasi hukum. Perubahan dapat dimulai dengan perubahan aturan main yang mungkin tidak berkeadilan, apalagi yang dari zaman Belanda nggak diganti-ganti. Nah, wewenang ini dipegang oleh para wakil rakyat di parlemen. Setiap warga negara berhak mendorong terlaksananya perubahan UU, pencabutan UU, termasuk pembuatan UU baru. Dengan adanya aturan main baru, perubahan dapat lebih mungkin dirasakan. Selain perundangan, perubahan juga bisa diwujudkan lewat beragam kebijakan, antara lain pembangunan infrastruktur,
serta strategi peningkatan kesejahteraan. Itu dia ulasan saya tentang mitos seputar pemilu yang harus segera ditinggalkan. Semoga menginspirasi dan selamat berpesta demokrasi.